Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali di malam ini, saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi inspirasi, berisi pencerahan untuk Anda simak, untuk Anda dengarkan, dan tentunya harus Anda praktekkan, harus Anda amalkan. Jangan hanya didengar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Itu namanya Anda menyanyiakan ilmu yang ada. Anda menyanyiakan petunjuk Tuhan yang hadir dalam diri Anda, yang hadir ke dalam kehidupan Anda. Bagaimana kabar Anda semua di hari ini, di malam ini? Hari Minggu, tanggal 12 September 2021. Saya membuat audio ini jam 22:56. Menjelang jam 11 malam, sudah sepi, sudah hening. Hari Minggu, banyak orang mengatakan waktunya santai, waktunya bertemu keluarga, waktunya untuk bermain sama anak dan sebagainya. Buat saya, setiap hari bisa saja mau main-main, mau santai dan apapun ya. Jadi seharusnya setiap hari bisa kita buat santai. Setiap hari bisa kita buat main-main dan menikmati hidup dengan sebaik-baiknya. Hari ini tadi, hari Minggu, saya tadi pagi ada kelas AMC online. Seorang ibu pesertanya, seorang ibu dari Wonogiri kayaknya ya, dari Jawa Tengah gitu pokoknya, sekitar ya kalau nggak Wonogiri, Wonosobo gitu. Jadi dia belajar AMC itu diberitahu oleh temannya yang sudah dulu pernah belajar AMC offline gitu ya, pernah ketemu saya dan hidupnya sekarang sudah bagus, sudah bisa punya mobil, dapat keajaiban, menang undian. Dan si bapak ini, temannya si ibu ini cerita bahwa belajar AMC saja. Nah, tadi ketika saya tanya, ibu dulu temannya bilang apa? Teman saya bilang, kamu belajar AMC saja. Kamu belajar AMC 1 bulan sudah bisa kembali biayanya, katanya. Dia menyarankan ibu ini untuk nonton dulu Cahaya Kehidupan, untuk mendengarkan, dan akhirnya ibu ini ketika mendengarkan disuruh temannya juga melihat bukti di temannya, dan dia tidak berpikir panjang, dia langsung belajar kelas AMC. Seingat kata dia sih, dia daftarnya bulan Juli gitu ya, baru dapat jadwal hari ini 12 September 2021. Ibu ini baru ditinggal suaminya, meninggal dunia. Dia sempat down, kata dia, sempat shock gitu karena ditinggal suaminya, meninggal, harus mengurus anaknya yang anda sudah besar, tapi ya namanya orang ditinggal pasangan ya, jadinya down. Dan tadi ketika dia curhat seperti itu ke saya, dia cerita dan dia berpikir, dia bertanya ke saya gitu ya, apa yang ada di pikiran saya, Mas Firman, kenapa saya ditinggal seperti ini? Lalu saya ajukan pertanyaan yang biasanya saya ajukan buat para istri yang ditinggal suaminya, dan betul, ternyata jawabannya sama. Memang ibu ini yang tanpa dia sengaja, tanpa dia sadari, punya pikiran, punya mindset yang memang tanda kutip ingin sendiri gitu ya. Nah, ini yang membuat akhirnya semesta dan Tuhan ya terpaksa memanggil suaminya lebih dulu. Makanya pikiran tuh hati-hati. Pikiran itu adalah sumber dari segala hal di hidup kita, dan memang menjadi kewajiban, jadi kebutuhan setiap orang untuk belajar bagaimana menggunakan pikiran itu. Dari kecil tidak ada orang yang mengajari Anda untuk berpikir, termasuk saya. Tidak ada orang yang mengajari saya untuk berpikir, mengajari saya untuk gini loh pakai pikiran, tidak ada. Papa saya waktu itu mengajari bahwa kamu harus melihat apa yang Tuhan ciptakan, kamu harus melihat kebesaran Tuhan. Papa saya hanya bilang kamu harus banyak baca buku, banyak bertemu orang yang lebih kaya.
Waktu itu saya kerjakan dan akhirnya alhamdulillah ketika di usia sekarang sudah lebih baik, jauh lebih baik daripada teman-teman saya seumuran. Jauh lebih baik gitu ya, ketika teman saya masih belum punya mobil, saya sudah punya mobil, sudah ada 3 gitu ya. Ketika teman saya belum punya rumah, saya sudah punya rumah yang lebih bagus. Dan artinya apa? Di situ saya menyadari bahwa ternyata apa yang papa saya sampaikan juga termasuk sebuah sugesti, sebuah program yang mengkayakan. Nah, saya sendiri memahami bagaimana kerja pikiran secara secara tidak sengaja ketika saya dulu pernah masuk ke zaman jahiliyah, pergi ke orang-orang yang aku pintar sebagainya, disuruh puasa, suruh berendam dan sebagainya. Kemudian sampai saya di satu titik bahwa ternyata itu semua bukan mereka gitu, bukan mereka yang hebat, bukan mereka yang membuat terjadi. Nggak ada namanya yang jin masuklah kemudian apalah, ternyata semua adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Nah, lalu saya hubungkan dengan mata kuliah yang pernah saya pelajari di kampus dulu, di kampusnya Telkom. Ternyata sama gitu. Saya coba ke diri saya eksperimen, ternyata sama. Artinya apa yang ada di handphone, apa yang ada di jaringan telekomunikasi itu sama dengan diri manusia, bahkan lebih hebat manusianya. Makanya saya sering mengatakan bahwa manusia itu makhluk yang luar biasa, makhluk yang hebat. Nah, itulah namanya mengenal jati diri manusia. Banyak orang nih ngakunya mengenal jati diri, tapi hidupnya susah, hidupnya tidak nyaman, hidupnya tidak enak. Ini salah, berarti Anda belum kenal jati diri Anda. Seperti ibu tadi, dia cerita bahwa dulu pernah belajar namanya ilmu jati diri, kata ibu ini gitu ya. Saya tanya, ibu dulu disuruh gimana belajarnya? Suruh meditasi, suruh baca amalan, suruh apalagi gitu ya, suruh puasa dan sebagainya. Saya bilang bukan seperti itu ilmu jati diri itu. Nah, ketika tadi belajar sampai sore, lalu saya tanya, gimana Bu, abang ibu bisa dapatkan dari kita belajar 1 hari ini? Ibu ini cerita, nah ini mas berarti ilmu jati diri. Saya tahu inilah diri saya sebagai manusia, inilah kemampuan saya, dan berarti harusnya manusia yang mengenal jati dirinya hidupnya enak dan nyaman mas ya. Nah, saya bilang, ibu sudah dapat kan, ibu sudah klik kan, ibu sudah dapat pemahaman yang benar tentang apa sih ilmu jati diri itu. Jadi buat Anda yang merasa gitu ya, merasa saya sudah punya ilmu jati diri, atau ada yang ngajarin Anda ilmu jati diri, lihat dulu orangnya sekolahnya bagus atau tidak, orangnya punya mobil atau tidak, orangnya rumahnya bagus atau tidak, punya uang atau tidak. Nah, kalau dia orangnya tanda kutip ya susah, kemudian gak sekolah dan tidak pintar, tidak smart gitu, berarti dia belum mengenal yang namanya jati diri manusia, belum paham ilmu jati diri. Dan kalau Anda belajar seperti itu ya jadi nanti sama seperti dia gitu ya. Hati-hati. Mengenal jati diri, mengenal siapa diri kita adalah memahami bahwa kita adalah manusia yang punya kemampuan berpikir, manusia yang diberi oleh Tuhan perangkat yang namanya pikiran yang harus digunakan. Makanya harus belajar tentang jati diri yang sesungguhnya, jati diri manusia, bagaimana manusia itu, bagaimana kemampuan manusia, bagaimana menggunakan fitur-fitur dalam diri manusia. Langkah awal sih belajar MC yang 1 hari, tapi kalau utuh total tentang jati diri manusia itu baru bisa dipahami lengkap sih di kelas 3 hari ya, yang platinum sebetulnya. Karena apa? Fitur manusia itu banyak sebetulnya. Banyak fitur yang sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan tempelkan ke kita, hanya karena tidak disadari, tidak dimaksimalkan, tidak dikenali, akhirnya tidak digunakan. Kemudian hidupnya tidak nyaman. Makanya saya bilang, ketika ada orang yang sudah mengenal jati dirinya, hidupnya nyaman, hidupnya damai saja, hidupnya enak, hidupnya
banyak uangnya, hidupnya nyaman dan tidak takut dengan segala hal yang bagi dia itu bisa dilakukan sebetulnya. Makanya itulah makna dari ilmu jati diri, ciri orang yang sudah kenal jati dirinya. Sadari ini, jangan mudah tertipu dengan hal-hal yang menyebut jati diri, tapi ternyata hanya abal-abal saja. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.